Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Feza Fahmi beserta teman-teman saya yaitu Aprilia Amelisa dan Adawati Istanbul. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Untuk pematerinya akan dimulai dari Aprilia Amelisa. Kepada Aprilia Amelisa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Elga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi ini. Tokoh pendidikan di Indonesia. Tokoh pendidikan di Indonesia adalah para tokoh dengan semangat juang yang memajukan pendidikan di Indonesia dengan gigih dan tulus yang menjadikan teladan dan dapat ditiru oleh siapa saja, baik pendidik maupun yang dididik. Nah, di sini ada beberapa tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, yang kedua ada Kiai Ahmad Dahlan, yang ketiga ada Muhammad Syafii, yang keempat ada Rahma El Yunisya, yang kelima ada Raden Dwi Sartika, yang keenam ada Raden Ajeng Kartini. Nah, untuk pembahasan pertama saya akan membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini siapa sih? Ki Hajar Dewantara ini sebelumnya bernama Raden Masuwardi Suryaningrat, yang merupakan tokoh pahlawan nasional yang lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada 29 April 1959. Ia merupakan tokoh pendiri perguruan taman siswa yang merupakan suatu lembaga yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Nah, ini merupakan visual dari perguruan taman siswa tersebut. Nah, perguruan taman siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922 yang awalnya bernama National Underwich Institute Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. Pertama-tama yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara ini hanya untuk taman anak dan kursus guru. Namun, setelah itu berkembanglah menjadi perguruan tinggi. Nah, tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara ini sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya itu adalah Tutwuri Handayani yang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional di Indonesia. Bagian-bagian pada pendidikan di perguruan tinggi taman siswa ini ada 9, yaitu yang pertama Taman Indria yang setingkat dengan TK, yang kedua ada Taman Anak yang setingkat dengan kelas 1 sampai kelas 3 SD, yang ketiga ada Taman Muda yang setingkat dengan kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Yang keempat ada Taman Dewasa, yaitu setara dengan SMP. Yang kelima ada Taman Madya yang setara dengan SMA. Yang keenam ada Taman Guru B1 yang mendidik calon guru untuk taman anak dan taman muda. Yang ketujuh ada Guru B2. Yang ke-8 ada Guru B3 mendidik calon guru dan taman dewasa. Taman Guru B3 ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A itu untuk jurusan ilmu pasti dan bagian B itu untuk jurusan budaya. Yang ke-9 ada Taman Guru Indria, yaitu mendidik anak wanita yang ingin menjadi guru pada Taman Indria. Nah, pada penyelenggaraan taman siswa itu didasarkan pada asas pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 5. Yang pertama ada asas kemerdekaan, yang kedua ada asas kodrat alam, yang ketiga ada asas kebudayaan, yang keempat ada asas kebangsaan, yang kelima ada asas kemanusiaan.
Nah, pada penyelenggaraan Taman Siswa ini didirikan juga beberapa semboyan yang menjiwai tersebut, yaitu ada 3. Ingar Sosum Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Yang ketiga, ada Ing Madyo Mangun Karso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Yang ketiga, ada Tut Wuri Handayani, artinya mengikuti dari belakang sambil memberikan pengaruh. Nah, selanjutnya ada tokoh Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis yang lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868, meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923, tepatnya berumur 54 tahun. Kiai Ahmad Dahlan ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau adalah seorang pahlawan nasional di Indonesia. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-citanya untuk pembaruan Islam di bumi Nusantara, Indonesia. Ahmad Dahlan ini ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis Muhammadiyah. Bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini merupakan sekolah pertama yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Peran utama Kiai Ahmad Dahlan ini untuk memprogramkan beberapa unsur positif dari sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Barat. Model pendidikan yang dibuktikan dengan karya yang nyata yaitu berupa lembaga pendidikan Muhammadiyah yang ada di seluruh Nusantara. Mulai dari PAUD, pendidikan dasar, dan menengah sampai perguruan tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Elga Fahmi Farezi, dipersilakan. Baik, tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang lahir di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tepat di daerah Natan pada tahun 1899. Ayahnya bernama Mara Sultan dan ibunya yang bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian, ia pun meneruskan pendidikannya ke sekolah raja atau sekolah guru dan lulus pada tahun 1914. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biaya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan keguruan. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdi ilmu pendidikan tersebut. Syafi'i menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal sebagai Sekolah INS Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam sebab sekolah ini didirikan di Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah sebuah nama desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesia Netherlands School. Muhammad Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969. Meskipun sudah tiada, namun jasa-jasa beliau tidak akan pernah terlupakan, apalagi para lulusan dari INS tersebar ke berbagai pelosok tanah air.
Adapun tujuan sekolah ini diantaranya, yang pertama, mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional. Yang kedua, mendidik anak agar mampu bekerja secara teratur dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mendidik anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Yang keempat, menanamkan rasa persatuan. Selanjutnya, tokoh yang berikut yaitu Rahmat El Yunusial. Rahmat El Yunusial lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1900. Beliau meninggal pada tanggal 26 Februari 1969 pada umur 68 tahun di Padang Panjang. Rahmat El Yunusial adalah seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam di Indonesia. Beliau merupakan pendiri Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang, Sumatera Barat. Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang didirikan oleh Ibunda Rahmat El Yunusial pada tanggal 1 November 1923 pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Rahmat El Yunusial mendirikan perguruan diniyah Diniyah Putri pada usia 23 tahun setelah mendapatkan inspirasi ketika mengikuti pendidikan pada Diniyah School yang didirikan oleh kakak kandungnya yaitu Zainuddin Labai El Yunusi pada tahun 1915. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elda. Pada Elda, dipersilakan. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Raden Dewi Sartika merupakan seorang tokoh wanita yang menyalurkan perjuangan melalui pendidikan. Cita-cita Dewi Sartika adalah mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan jalan memajukan pendidikannya. Alasannya, saat itu masyarakat cukup mengkhawatirkan di mana kaum wanita tidak diberi kesempatan untuk mengejar kemajuan. Untuk merealisasikan pendidikannya, pada tahun 1904 didirikannya sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Istri. Ketika pertama dibuka, sekolah ini mempunyai murid sebanyak 20 orang. Kemudian dari tahun ke tahun, sekolah yang didirikan Dewi Sartika menjadi bertambah. Pada tahun 1909 baru dapat mengeluarkan out-outnya yang pertama dengan mendapat ijazah. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904. Pada umur 25 tahun atau sebenarnya dan lebih tepatnya disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini tersebut disalurkan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah yang khusus bagi kaum wanita. Jenis sekolah yang dirintis dan didirikan oleh Raden Ajeng Kartini adalah Sekolah Kartini di Jepara, dibuka pada tahun 1903, Sekolah Kartini di Rembang. Pada dasarnya, apa yang dicita-citakan dan dilakukan oleh Kartini hanyalah sebagai perintis jalan yang nantinya harus diteruskan. Kartini baru Raden Ajeng Kartini meninggal dalam usia cukup muda, yaitu 4 hari setelah beliau melahirkan. Tempatnya pada tanggal 17 September 1904. Untuk mengenang atau menghormati cita-cita Kartini, pada tahun 1913 didirikan sekolah rendah untuk anak-anak perempuan di beberapa kota besar, yaitu dengan nama Sekolah Kartini. Bahkan karena besarnya jasa-jasa Kartini tersebut, W.R. Supraman
mengabdikan namanya dalam satu buah lagu gubahannya yang berwujud Ibu kita Kartini. Selanjutnya yaitu pengaruh tokoh pendidikan terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemikiran tentang pendidikan nasional. Sejak lahirnya pergerakan nasional, suatu gejala yang penting adalah adanya keinginan yang bertambah luas kepada pendidikan atau pengajaran. Semenjak Budi Utomo lahir, maka soal pengajaran ini selalu tercantum dalam program setiap partai di Indonesia. Dalam aktivitas politik ini, Ki Hajar Dewantara memakai setiap kesempatan yang ada untuk mengeluarkan pendapat-pendapat tentang pengajaran kolonial dan pembaruan-pembaruan yang harus ditempuh sesuai dengan tuntutan ke arah kemerdekaan bangsa. Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan mengenai pendidikan nasional menyatakan bahwa syarat utama adalah untuk pendidikan nasional dan pendidikan merdeka pada anak-anak yang akan mendapat memberi bekal kuat untuk memperjuang kemerdekaan nasional. Yang kedua, Taman Siswa sebagai pelaksanaan asas dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan sesuai dan merupakan bagian terpenting pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dianggap merupakan perjuangan untuk meninggikan derajat rakyat. Yang ketiga, pengaruh Taman Siswa dalam perjuangan nasional kemerdekaan bangsa. Taman Siswa ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam rangka pergerakan perjuangan nasional Indonesia. Hal ini tercermin dalam usaha Ki Hajar Dewantara yang berhasil mewujudkan keinginan bangsa Indonesia, yakni usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan Indonesia yang merupakan bagian penting dari pergerakan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.